Shalom, apa kabar jemaat GLC? Doa saya, Tuhan kita Yesus Kristus sentiasa menjaga memelihara kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Kita bersyukur kesempatan yang indah kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini, juga kepada anak-anak Tuhan yang lain dimanapun Anda berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat ini kita mulakan dengan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak Tuhan semua kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, yang sentiasa menjaga, memelihara, dan memberikan pengharapan kepada anak-anaknya yang berharap kepada Engkau. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah online ini dan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berbicara Engkau lewat lidah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan kebenaran, supaya iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, kehidupan kerohanian kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah pernyataan kebenaran firman Tuhan dan ibadah online ini. Terima kasih Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, di sanalah kasih Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, amin. Pada hari ini tema di dalam kebenaran firman Tuhan adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudari, kebiasaan menjadi satu budaya atau kebudayaan. Semua bangsa mempunyai segala macam cara dalam mempersiapkan diri seseorang wanita yang akan menikah kepada seorang pria ataupun seorang laki-laki, ya. Nah, perempuan yang mau melangsungkan perkawinannya dengan mempelai laki-lakinya, terdapat banyak cara yang rapi tersusun dalam mempersiapkan diri. Ada yang mempersiapkannya segala yang diperlukan, mungkin mengambil waktu 6 bulan, bahkan sampai setahun, bahkan ada sampai 2 tahun, ya. Mengikut keperluan, dan persiapan diri itu harus dilakukan sebaik-baiknya agar pada hari besar perkawinan tersebut sang pengantin perempuan kelihatannya sudah siap dan sangat cantik, anggun dan rapi apabila bertemu dengan mempelai laki-laki. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Ya, yang penting sekali adalah mempersiapkan diri mempelai perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki pada hari perkawinan itu. Ini juga sama seperti setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dan raja pribadi dalam kehidupannya. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang mempelai perempuan sedang mempersiapkan dirinya, tentu sekali banyak tantangan, masalah-masalah yang timbul yang harus dihadapi. Banyak perkara yang melemahkan, menakutkan, bahkan membuatkan orang itu merasa berputus asa. Demikian juga gereja Tuhan adalah mempelai perempuan buat Tuhan Yesus, yaitu mempelai laki-laki. Alkitab sudah menyatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi untuk menjemput, mengangkat gerejanya, yaitu saudara dan saya, dan orang-orang Kristen yang lahir baru, yang sudah menyerahkan hidupnya dirinya kepada Tuhan Yesus. Akan banyak berlaku tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan yang menghalang orang untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya. Dan juga Yesus Kristus memberikan awal-awal lagi peringatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Semua
ini harus kita ambil perhatian. Apa yang Yesus katakan? Tuhan telah memberikan peringatan. Mari kita melihat apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab tentang menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat ketiga hingga ayat yang ke-14. Mari kita membacanya bersama-sama. Mulai dari ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya diseksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerah dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, konteks ini merupakan nubuat Yesus Kristus dan jawabannya terhadap pertanyaan murid-muridnya yang berkata, apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dalam ayat ini, dalam konteks ini merupakan tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman. Sehingga saat ini pun belum ada orang yang memberikan pengertian semua nubuat Yesus mengenai akhir zaman dengan kepastian yang penuh. Dalam percakapan Tuhan Yesus terdapat unsur rahasia yang perlu kerendahan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, nabi palsu dan orang beragama yang kompromi di dalam gereja akan bertambah-tambah banyak, dan mereka menyesatkan ramai orang. Semakin juga meningkatnya peperangan bangsa melawan bangsa, berlakunya bencana, gempa bumi, berlakunya kelaparan, berlakunya sakit penyakit, wabah penyakit. Dan ini merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apabila akhir dari akhir zaman semakin dekat, akan berlaku lagi penganiayaan terhadap umat Allah. Akan semakin hebat, orang-orang percaya mengalami penganiayaan dan seksaan karena iman kepada Kristus. Orang-orang percaya akan menjadi murtad, dan banyak nabi-nabi palsu. Bertambah-tambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih mereka mempunyai kasih penuh dengan kepura-puraan, ya. Dan orang akan menjadi durhaka kepada Tuhan, dan durhaka juga kepada pemimpin rohani yang sejati. Durhaka juga kepada ibu bapa,
atau di dalam gereja yang mengakibatkan suatu pemberontakan. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, amin. Saudara, akan berlaku kekerasan, kejahatan, manusia mengabaikan hukum-hukum Allah yang benar. Kasih yang wajar dan kasih kepada keluarga mulai hilang. Akan ramai anak-anak mulai memberontak melawan ibu bapa mereka. Ini yang terdapat juga di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 hingga ke-5. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat ke-5, kita melihatnya. Di sini dia menyatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengengkang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya, inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu apa yang kita baca di sini, beginilah keadaan manusia pada akhir dan akhir zaman sekarang ini. Kita karena berwaspada tentang hal-hal yang berlaku sekarang. Sebab itu kita perlu terus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat lagi di dalam Injil Matius pasal 24 yang tadi kita baca. Injil Matius pasal 24 ayat 23 dan ayat 28. Dari ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Saudara, pada waktu itu jika orang berkata, lihat ada Mesias, ada nabi, pendeta hebat dan sebagainya yang melakukan banyak mukjizat dan sebagainya, kita kena waspada. Ini adalah amaran, peringatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak Mesias, nabi-nabi palsu akan bermunculan. Mereka berusaha menyesatkan orang-orang pilihan Allah, orang-orang Kristen, dan terdapat banyak penyesatan. Mereka mengaku diri mereka sebagai Mesias, sebagai nabi, dan sebagai pengajar, sebagai guru, dan melakukan banyak mukjizat-mukjizat. Kita kena waspada ya saudara. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus datang, semua orang akan melihat dan terkejut. Tetapi bagi orang percaya, saudara dan saya, yang telah pun mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus, kita dan orang-orang percaya yang mati dalam Kristus akan terangkat.
akan mengalami pengangkatan gereja. Kitalah mempelai perempuan bagi Yesus Kristus. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang dicatatkan juga di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 14. Wahyu 19 ayat 14 mencatatkan, dan semua pasukan yang di syurga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saudara, semua orang percaya yang terangkat dan bersama-sama dengan Yesus Kristus, bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang menolak Yesus Kristus akan tertinggal pada hari kedatangan Tuhan Yesus mengangkat orang-orang percaya. Sebab itu kita melihat sekali lagi di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35 hingga 42. Ayat 35 hingga 42 dan 44. Mari kita melihatnya sebentar. Ayat yang 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat yang 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita perlu melihat semua apa yang terjadi pada saat ini yang berlaku di sekitar kita. Ya, waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu saat Yesus berada di dunia. Dia berkata tentang kedatangannya, bahwa hanya Bapa yang tahu saat kedatangannya. Sebab itu kita harus mengamati, memperhatikan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yesus akan datang pada saat pengangkatan gerejanya, yaitu saudara dan saya dan setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan juga setelah masa kesengsaraan besar, Ia akan membinasakan orang-orang berdosa dan mengumpulkan semua orang benar dalam kerajaannya. Inilah yang dikatakan di dalam ilustrasi tentang pada zaman Nuh, pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Seperti terjadinya pada zaman Nuh, manusia sibuk dengan hidupnya. Mereka tidak ambil tahu hal-hal rohani. Walau sudah diberitahu oleh Nuh akan terjadi air bah di muka bumi ini, Nuh mempersiapkan diri untuk menyelamatkan dirinya, keluarga, dan segala jenis binatang. Nuh mempersiapkan diri dengan membuat bahtera bertahun-tahun lamanya. Kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan membawa kita ke rumah Bapa. Setiap orang Kristen yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus harus mempersiapkan diri supaya ketika saat Yesus Kristus datang, kita tidak tertinggal, kita semuanya akan terangkat. Sebab itu, kita harus mengetahui bagaimana harus kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, bertekun dalam doa,
pujian, dan penyembahan yang benar. Bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan yang benar. Saudara, kita harus setiap hari berwaspada, jangan lekah, jangan cuai. Jangan terlalu asyik dan sibuk dengan urusan kehidupan kita sendiri, sehingga tidak ada waktu langsung untuk kita berdoa mencari wajah Tuhan. Banyak kita harus mencari wajah Tuhan di dalam doa, banyak menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus segala kebaikannya, sebab hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Janganlah kita merasa diri terlalu tamak, ya, dan tidak pernah puas dengan apa yang kita ada. Sebab segala kekayaan itu datang daripada berkat Tuhan, bukan dengan bekerja keras berhempas pulas. Berkat Tuhanlah yang membuatkan kita kaya, itu daripada Tuhan, itu anugerahnya, ya, untuk Tuhan. Dan kita menerima itu dengan rendah hati, rendah diri. Dan kita juga harus membina mezbah doa, pujian, penyembahan buat Tuhan Yesus. Lebih kerap berdoa, bawa anak-anak semua menyembah Tuhan, ajar anak-anak kecil berdoa, memuji Tuhan. Kita harus membuatkan itu. Doa di dalam pribadi, devosi, atau doa bersama dengan ahli keluarga, teman-teman, atau saudara-saudara. Kita perlu bertekun di dalam doa. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa, ya. Doa memerlukan ruang waktu, perlukan iman percaya, kerinduan akan Tuhan, ketekunan, dan keterbukaan. Doa di dalam hati yang jujur dan tidak perlu takut atau malu. Yang kita datang kepada Bapa yang penuh dengan kasih. Doa pengucapan syukur, pernyataan iman kita kepada Tuhan. Doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Doa pengagungan kepada Tuhan. Doa keintiman dan doa permohonan. Kita datang kepada Tuhan. Bukan kita mencari Tuhan saat kita ada masalah besar, saat kita dalam keadaan kritikal, saat kita dalam sakit penyakit, baru kita datang kepada Tuhan. Saudara, kita harus mencari wajah Tuhan di dalam doa kita setiap waktu. Jangan kita datang hanya pada waktu kita ada masalah. Naikkan doa-doa syafaat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, bagi negara. Doa-doa ini adalah doa peperangan rohani. Kita juga boleh mengadakan doa puasa, mencari kehendak Tuhan, meningkatkan disiplin rohani, penguasaan diri, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa merupakan nafas bagi kehidupan rohani kita. Doa pada dasarnya adalah sebuah komunikasi dua arah yang didasari oleh suatu relasi atau hubungan, seperti hubungan bapa dengan anak, seperti hubungan seorang sahabat yang sejati. Yesus berkata, janganlah jemu-jemu berdoa, ya. Demikian halnya di dalam pujian dan penyembahan, suatu yang sebati di dalam kehidupan kekristenan kita. Alkitab menyatakan doa, pujian, dan penyembahan merupakan bahagian esensial dalam ibadah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini sangat-sangat penting, ya. Prinsip dalam penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran, mengikut kebenaran firman Tuhan. Roh kita dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup kita di dalam terang firman Allah. Amin. Jika saudara kita selalu asyik mendengarkan lagu-lagu duniawi, sudah tentu saudara tidak punya waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita ambil lebih banyak waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dengan banyak ucapan syukur. Fikirkanlah hal-hal yang di atas. Kita sedang mengumpul harta di dalam kerajaan syurga. Kesetiaan dan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Amin. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah hidup dalam firman dan beritakan Injil kerajaan Allah.
Hidup dalam firman dan beritakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Amanat agung atau perintah agung Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, saudara dan saya. Ini yang Yesus katakan, perintah agungnya atau amanat agungnya harus dilakukan kepada setiap orang percaya, bukan hanya orang yang ada gelaran sebagai pendeta, ya, sebagai pastor, sebagai pemimpin. Setiap orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah diselamatkan, kita mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing. Kita adalah rekan sekerja Tuhan Yesus. Kita menjadi penerus untuk memberitakan Injil di muka bumi ini. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, 19, dan 20. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Haleluya. Saatnya sudah terlalu singkat, saudara. Ayo, semua orang-orang Kristen, kita yang percaya, bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus. Beritakan Injil Kerajaan Allah, tentang kematian kebangkitan Yesus Kristus, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berhentilah mengajar dan mengkhotbahkan hal-hal kemakmuran, kekayaan, mukjizat, dan berulang dan berulang dan berulang. Saudara, mengajarlah hal-hal yang kebenaran. Dorong kepada setiap keluarga jemaat untuk memberitakan Injil, bersaksi atas semua kebaikan Tuhan Yesus. Jangan kita mengajar ataupun menghasut jemaat orang lain untuk membenci, menghakimi, menghina gereja dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Berhenti, bertobat. Tidak ada waktu melayani seperti itu. Sangat-sangat tidak memberkati, tidak membangunkan iman. Jangan ada lagi perbalahan di antara satu dengan yang lain. Fokus kita adalah kerajaan surga, bukan bumi ini, bukan uang, harta, kekayaan. Ya, kita punya fokus adalah jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang harus diselamatkan. Kita rampas mereka dari tangan iblis. Kita bawa mereka masuk dalam kerajaan surga dalam doa kita, dalam kesyukuran kita. Didik, ajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan menghasut mereka untuk membenci, menghina kepada gereja dan bangsa yang lain. Bertobat, ya, bertobat. Berhenti melakukan itu. Jangan buang waktu. Sebab itu, ayo kita bersatu memberitakan berita baik kepada dunia bahwa Yesus Kristus akan datang mengangkat orang yang percaya. Jangan lagi terbuai dalam kenyamanan dosa. Kita perlu bangun, bangkit dari tidur yang nyenyak, nyaman karena dunia. Jangan kita jadikan mimbar itu menjadi mimbar sihir, yaitu menghasut, mencari keuntungan dan melayani Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan mabuk kuasa, pangkat, kedudukan, dan mencari nama. Berhenti dan bertobat. Fokus kita adalah kerajaan surga. Mari kita bersatu untuk memberitakan Injil amanat agung Tuhan Yesus ini. Sebab itu, hiduplah di dalam firman Tuhan yang sejati. Jangan kompromi kepada dunia, kepada dosa. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kita harus belajar firman Tuhan dengan benar. Ini sangat-sangat penting, dapat mengenal kehendak Allah dan menjauhkan diri kita daripada ajaran-ajaran yang sesat penuh dengan penipuan. Seperti di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Mendidik orang dalam kebenaran, bukan mendidik, menghasut orang untuk membenci dan memfitnah orang lain. Ya, itu ajaran sesat. Ajar setiap keluarga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian jemaat, ya, saudara Mara dan yang lain.
Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-10 dikatakan di sini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Maka kita semakin melekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup untuk kebenaran dan dalam kekudusannya. Roh Kudus memampukan kita melakukan itu semua. Haleluya. Roh Kudus itu sumber kekuatan keberanian bagi hidup kita. Dia memberikan kita hikmat bagaimana menjalani kehidupan ini untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dengan melakukan. Mari kita lebih giat membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus setiap hari. Bukan kadang-kadang, jarang-jarang mengikut mood keadaan saudara. Baik atau tidak baik, ambil waktu. Mungkin saudara belum tidur, bacalah firman Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada waktu-waktu rehat, berapa menit kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan khotbah atau kebenaran yang lain. Ya, dimanapun kita berada, firman Tuhan itu menguatkan iman kita, memurnikan hati pikiran kita, serta melindungi kita daripada segala penipuan dan ajaran-ajaran yang sesat semakin bertambah-tambah sekarang ini. Kita juga, mari kita membuatkan mezbah doa bersama dengan keluarga. Dan juga masa devosi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, berdoa bersyukur. Kita juga boleh mengadakan doa, mezbah doa bersama dengan teman-teman atau jemaat Tuhan. Bersatu di dalam doa dengan segala kesyukuran, dengan puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus setiap hari. Dimanapun kita berada, hati kita melimpah-limpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus. Hati kita penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita berada di rumah atau di dalam kereta, kita boleh mendengarkan lagu-lagu rohani. Bab lagu-lagu rohani itu adalah firman Tuhan. Ya, ajar anak-anak kita untuk memuji menyembah Tuhan. Biar mereka mendengar selalu pujian, penyembahan, supaya mereka pun belajar untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan walaupun dengan cara tersendiri untuk anak-anak yang kecil. Ya, kita harus mengajar mereka untuk berdoa dan tingkatkan masa berdoa kita, juga doa puasa serta doa syafaat bagi orang-orang lain dan bangsa-bangsa, bagi negara kita, pemimpin negeri dan negara kita. Kita doakan bangsa-bangsa yang ada di negara kita. Kita mengasihi semua bangsa, bukan hanya suku kaum kita saja. Kita mengasihi semua bangsa dalam negara kita, siapapun mereka, siapapun pemimpin negeri kita, siapapun yang memerintah di dalam kerajaan, dalam pemerintahan negara kita. Kita berdoa, kita serah pada mereka, kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, berkuasa di dalam pemerintahan kerajaan negara kita. Kita harus berdoa tentang hal itu. Harus juga berdoa bagi gereja-gereja yang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Ya, perlindungan daripada Tuhan Yesus. Janganlah kita menjadi pendengar firman saja. Banyak orang suka mendengarkan khotbah-khotbah yang sedap didengar di telinga. Saudara, lakukan firman Tuhan itu. Jangan hanya menjadi pendengar. Orang yang suka mendengar tapi tidak melakukan, orang itu tidak lama akan menjadi sombong rohani. Dia banyak komplain, banyak cakap, banyak menghakimi. Lakukan, bermula dari diri kita sendiri, ya. Dengan setia kita lakukan, walaupun cara sederhana. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Merendahkan hati, merendahkan diri, serta kita mengambil kesempatan yang masih ada sekarang ini, masih kita bernafas, mengampuni kesalahan orang lain, siapapun orang itu.
buang sikap benci, dendam di dalam kehidupan kita. Kita menerima orang lain itu seadanya, ya, selagi kita bernafas. Ampuni orang lain supaya kita bebas melayani, ada damai, ada sukacita, penuh dengan kegirangan dalam melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan apapun kita bebas, karena kita tidak terikat dengan kebencian, dendam, dan sakit hati. Haleluya, amin. Saudara, marilah kita semakin giat melakukan amanat agung Yesus Kristus, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, bukan untuk diri sendiri, tanpa mencari kesempatan dan keuntungan daripada orang lain. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, mengajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab semua manusia akan berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Semakin giat melakukan amanat agung, banyak berdoa, banyak menyembah kepada Tuhan, berdevosi, berdoa syafaat. Kita mengasihi keluarga kita, mengasihi gereja, mengasihi jemaat Tuhan. Kita mengasihi bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kita. Kita mengasihi pemimpin-pemimpin dalam negara kita. Kita mengasihi mereka karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Kita bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari kita mau berdoa pada saat ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami serahkan firman Tuhan ini, biarlah tertanam dalam hati kami. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Engkau tutup bungkus setiap pribadi kami, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, jemaat GLC, ahli keluarga mereka, yang dekat yang jauh, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semua gereja, berkati bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kami, berkati segala pekerjaan mereka, usaha. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Engkau berbelas kasihan kepada kami, kepada gereja, kepada bangsa kami. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya, bagi bangsa-bangsa yang ada di negara kami juga. Engkau mengasihi kami. Engkau begitu menjaga, memperhatikan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Shalom.